Ran mencari foto Xiao Han di rumah, capek mencarinya akhirnya dia bertanya ke Tongtong kenapa tidak ada foto pamannya. Tongtong bilang foto apa dan Ran mengatakan foto lama saat bersama temannya atau semacamnya. Tongtong bertanya kalau foto kecil. Ran mengatakan juga boleh tapi kalau bisa yang sudah dewasa dan Tongtong mengatakan semua fotonya ada di laci kamar nenek dan Ran menyuruhnya menunjukkan kepadanya. Tongtong mengambilnya dan memberikan album fotonya kepada Ran. Ran membukanya dan saat melihatnya hanya foto masa kecil dan remaja di album itu dan membuat Ran bertanya hanya foto ini. Tongtong lalu berpikir Ran ingin melihat pamannya saat masih muda karena sering melihat adegan drama di televisi. Ran bertanya lagi kalau pamannya dulu pernah punya pacar dan di mana fotonya. Tongtong bilang tidak ada dan mungkin nenek sudah membakarnya. Ran bilang apa pamannya tidak menyimpan 1 atau 2 lembar fotonya. Tongtong tersenyum dan bilang apa kau cemburu. Ran bilang kalau tidak cemburu tapi penasaran. Tongtong menyuruhnya memeriksa di Xiaozu mungkin menyimpannya di sana. Ran bertanya apakah mengingat wajahnya dan dicantik. Dan Tongtong bilang kalau terlalu muda untuk mengingatnya tapi dia lebih cantik darimu. Mendengar itu Ran sedikit kesal bagaimana kau mengatakan lebih cantik darimu sementara kau tidak mengingatnya. Dan Tongtong bilang percaya pada pilihan pamannya. Ran lalu bilang bukankah aku juga pilihan pamanmu dan Tongtong dengan tertawa bilang pokoknya lebih cantik dari kau. Kemudian Ran bilang kalau Tongtong seperti adiknya yang hanya membuatnya emosi, lalu Tongtong mengatakan kenapa kamu berkecil hati. Yang aku tahu dia banyak memenangkan penghargaan di luar negeri lalu Ran bilang berhenti dan menyuruhnya menyulam bunganya lagi. Kemudian Ran menemukan foto bersama wanita di album itu. Xiao Han mengantar Ran yang akan pulang dan Ran berpamitan pergi. Namun saat sudah jauh, Ran berbalik dan berlari ke arahnya dan langsung memeluk Xiao Han dan bilang kalau dia tidak akan pergi lagi dan mengajaknya bersama ke desa Xiaozu. Xiao Han juga bilang akan kembali ke desa Xiaozu dengan mengangkatnya. Xiao Han dan Ran ada di tempat biliar dan Ran bilang kalau ingin main biliar namun Xiao Han mengatakan kalau tidak pandai, tapi Ran tetap meminta untuk mengajarinya. Kemudian tanpa sengaja dia menyenggol pria di sampingnya yang bermain biliar, lalu dia mengatakan kalau tidak pandai jangan datang ke tempat ini. Mendengar itu Xiao Han langsung merampas stik biliarnya dan memasukkan bolanya satu persatu. Melihat itu Ran tersenyum. Saat di jalan di dalam mobil, Paman Han melihat Ran dan Xia Han tengah berciuman, dan dia hanya tersenyum. Saat sudah di rumah Ran ingin tidur dan meminta Xiao Han menyelimutinya. Xiao Han menaruh bunga di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba Ran ingin makan semangka tapi semangka yang segar bukan yang semalam di kulkas. Ran meminta membelikannya sekarang dan akan memakannya setengah. Saat Xiao Han pergi membelinya, Ran langsung mencari foto mantannya, dia mencari di buku-buku. Lalu dia menemukan kotak kecil dan membukanya dan ternyata isinya adalah pesan berbentuk hati yang pernah Ran buat. Melihat itu Ran tertawa. Lalu dia mencari di foto bunga dan ada foto yang terselip di sana terjatuh. Xiao Han menyadari kalau lupa membawa uang dan dia kembali ke rumah. Dan Ran melihat foto yang terjatuh dan ternyata itu foto bunga kaktus. Xiao Han yang sudah di rumah melihat Ran menunjukkan foto itu tertawa, Ran langsung bilang kalau harus menepati janjinya. Xia Han mengambil fotonya dan langsung mencium Ran.
Saat pagi Ran terbangun dari tidurnya dan Xiao Han sudah menunggunya. Ran bertanya apakah mau keluar dan Xiao Han mau mengajaknya namun Ran tidak mau karena ingin tidur lebih lama dan pergi ke rumahnya sebentar. Ran keluar sebelum tahun baru jadi harus memberitahu dan menjelaskan ke ibunya. Xiao Han menyuruh meneleponnya jika ada masalah dan berpelukan sebelum Xiao Han pergi. 注意安全。走了。 Ran memeriksa bajunya dan saat membukanya menurut Ran, baju Xiao Han monoton karena semuanya sama dan tidak ada yang tahu kalau tidak ganti baju. Akhirnya Ran melukis di baju Xiao Han dan dia langsung menaruhnya di laci. Setelah itu Ran langsung ke rumahnya, dia langsung meminta maaf ke ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. Ibunya bertanya sebenarnya Ran kemana. Ran mengatakan sebenarnya kalau pergi ke Chuanxi di wilayah Aba di desa suku Qiang dan Ran memberitahu kalau pergi dengan temannya. Ibunya bertanya apakah orang tua mereka tidak keberatan kalau bepergian saat tahun baru Imlek. Ran menjelaskan kalau itu perjalanan tahun baru lebih berarti untuk pergi saat ini. Ran bilang kalau tidak akan pergi lain kali dan ibunya bilang jangan, karena berkumpul dengan teman sekelas itu hal yang baik namun juga harus memikirkan kesehatannya saat keluar. Kemudian bibi penjaga memberitahu kalau Paman Han dan keluarganya sudah datang, dan ibunya menyuruh Ran ganti baju dan beres-beres. Ibunya bertanya kenapa Han Yu tidak datang dan bibinya mengatakan kalau dia ada acara manggung dengan anggota bandnya di beberapa tempat dan bilang hatinya liar. Ibunya bilang kalau anak laki-laki memang begitu suka main di luar dan itu normal. Kemudian Bibi Han bilang kalau anak perempuan lebih baik seperti Ran yang menemanimu saat malam tahun baru Imlek. Mendengar itu Paman Han melirik Ran, begitu juga dengan Ran. Bibi Han bertanya kepada Ran apa tidak ada rencana keluar dengan teman saat musim dingin ini dan Ran menjawab kalau Qionzu cukup bagus. Ibunya memberi masukan kalau terbang kemana-mana, akan ada perubahan iklim dan menurut ibunya Ran tidak bisa menghadapi cuaca dingin atau panas dan khawatir dengannya namun Paman Han Yu langsung bilang kalau Ran sudah dewasa dan memberikan kebebasan saat di luar adalah hal baik dan mereka bersulang namun Paman Han melirik Ran. Ran sedang melamun dan Paman Han langsung mendatanginya lalu bertanya kabarnya dan bilang tenang saja karena tidak berada di pihak oposisi. Namun 2 hari yang lalu ada pekerjaan di Xiaozhu dan tidak sengaja melihat kalian berdua. Mendengar itu Ran langsung bilang dirinya yang pertama mencarinya dan kali ini serius. Paman Han langsung bilang dia tahu, kalian berdua serius, saat pertama kali lihat lukisan itu di desa Xiaozhu. Ran berterima kasih karena sudah membantunya dan Paman Han bilang kalau itu adalah pilihan hubunganmu sendiri namun Ran mengira Paman Han seperti ibunya yang berharap Ran harus bersama Han Yu. Paman Han langsung bilang kalau dirinya juga tidak suka keponakannya wajar kalau Ran tidak suka padanya dan dia bilang kalau Ran lebih cocok mencari pria yang dewasa, stabil dan bertanggung jawab. Ibunya datang ke kamar Ran dan menyuruhnya sarapan karena sudah siap namun Ran bilang masih mengantuk dan masih ingin tidur lebih lama. Ibunya mengatakan kalau hari ini sibuk, kemudian saat mau pergi dia bilang kalau Ran boleh keluar jika ingin jalan-jalan karena bertemu dengan teman sekelas adalah hal yang baik. Saat ibunya di kantor, teman pria Ran saat di kuliahnya memandangi ibu Ran terus. Karena capek pria itu tidur di gudang dan ibu Ran yang sudah presentasi ke gudang untuk mengambil sesuatu dan tidak sengaja menginjak mainan bebek yang langsung mengeluarkan suara dan membuat pria itu terbangun. Ternyata ibu Ran menyimpan makanan dan minuman di sana dan dia memakan KFC dan juga meminum alkohol. Pria itu yang penasaran melihat arah suara dan mengintipnya sedang makan. Kemudian ponselnya berdering dan bilang kalau berangkat dalam 15 menit, dia langsung membersihkan makanan dan minumannya kemudian keluar dari ruangan itu.
Xiao Han sedang memahat kayu dan Ran memeluknya dari belakang dan bilang apakah kau Lu Ban di kehidupan sebelumnya. Xiao Han langsung membalas apakah kau Van Gogh di kehidupan sebelumnya. Ran tidak mau disebut Van Gogh karena berakhir dengan menyedihkan dan kalau mau memilih dia mau menjadi Monet karena memiliki kisah cinta yang menakjubkan baru mati. Ran bilang perlu bantuannya dan mengajaknya ke dalam. Bawa. Ran mengatakan kalau Xia Han dulu pernah bilang kalau punya keinginan langsung memberitahunya dan bertanya apakah masih berlaku. Dan Xia Han bilang masih berlaku. Ran langsung mengatakan kalau keinginannya cukup sederhana, tidak usah memberikan yang terbaik, cuma perlu berkorban sedikit. Ran ingin Xiao Han menjadi modelnya dan Xiao Han langsung menoleh ke samping. Melihat itu Ran bilang siapa yang tadi bilang ingin melakukan yang terbaik. Xiao Han bertanya kenapa Ran terobsesi dengan itu dan menjelaskan kalau pelukis kecil ini bertemu dengan inspirasinya dan ingin dia menjadi modelnya jadi bukankah itu sangat normal dan ini pengejaran terhadap seni. Xiao Han ingin ganti yang lain tapi Ran menolaknya dan Ran bilang bagaimana kalau kau juga tidak setuju dengan permintaanku yang lain. Xiao Han bilang kalau menerima permintaanmu yang lain, semuanya boleh. Kemudian Ran bilang kalau tidak membiarkan Xiao Han jadi modelnya namun meminta dia jadi papan gambar tubuhnya. Ran melukis di lengannya dan bilang Xiao Han hebat karena konsentrasinya terjaga walaupun sudah 2 jam bertahan di satu pose dan Xiao Han bilang kalau sudah mati rasa sampai kehilangan kesadarannya. Ran menganggap itu hukumannya karena tidak mendedikasikan dirinya untuk seni. Mendengar itu Xiao Han bilang kalau sudah mendedikasikan lengannya. Ran memberitahunya kalau satu lengan ini mungkin tidak cukup kalau ada kekeliruan saat melukis jadi kurang satu punggung kemudian dia memotong bajunya dengan gunting dan Xiao Han bilang kalau Ran sengaja. Ran bilang sudah selesai dan mengajaknya untuk melihatnya tapi Xiao Han bilang mati rasa dan tidak bisa bergerak. Ran mengambil kaca dan memperlihatkan ke Xiao Han dan memberi penilaiannya dan menurut Xiao Han sangat cantik. Xiao Han berpikir bagaimana dia mau mandi dan Ran langsung bilang tidak boleh mandi karena cat akan meleleh dalam air. Xiao Han bertanya bagaimana kalau berkeringat dan Ran menjawab tidak apa-apa karena merasa Xiao Han tidak cukup jorok. Mendengar itu Xiao Han menggerakkan tubuhnya dan bilang apakah masih memiliki kekuatan dan kemudian mengajaknya adu mekanik. Pria itu datang lagi ke gudang namun saat melihatnya Ibu Ran tidak ada di sana kemudian dia duduk dan melihat jam, kemudian dia mendapat pesan kalau dia berhasil lulus wawancara household dan merasa senang. Kemudian Ibu Ran datang, pria itu yang mendengar suaranya pun langsung melihatnya. Dia melihat Ibu Ran yang sedang marah-marah ke bawahannya di telepon yang membuatnya dia tertawa. Ibu Ran pusing dan langsung meminum obatnya dan memakan KFC, kemudian dia bercermin dan keluar. Besoknya pria itu melihat Ibu Ran menangis karena melihat film drakor dan tanpa sengaja pria itu menjatuhkan boneka, untung saja saat itu Ibu Ran sedang memejamkan matanya. Pria itu langsung memakai topeng Tom dan Chong dan mendekatinya dan dia tiba-tiba terbangun bilang adik kaisar kemudian tertidur lagi karena mabuk. Pria itu menyelimutinya dan tanpa sengaja menginjak boneka ayam yang mengeluarkan suara dan membuat Ibu Ran terkejut dan bertanya siapa kau dan membuka topengnya, kemudian bertanya apa yang kau lihat. Pria itu minta maaf dan memberikan tisu dan bilang mungkin membutuhkan ini kemudian Ibu Ran pergi bercermin dan mengusap air matanya. Sebelum keluar Ibu Ran berpesan lebih baik dia tidak asal mengatakannya dan pria itu tersenyum. Ibu Ran seperti biasa ingin masuk ke gudang tapi ragu dan pria itu sudah melihat jam dan dia masuk gudang. Akhirnya Ibu Ran tidak jadi masuk gudang dan membuang makanannya di sampah. Bawahannya memberikan dokumen perekrutan yang baru dari Departemen SDM dan ibunya menyuruhnya keluar. Ibu Ran melihat Yuan Qi itu lagi di kantornya dan dia cepat-cepat keluar dan saat di mobil dia teringat Yuan Qi yang ada di kantornya dan bertanya-tanya apakah dia bekerja di kantornya karena tidak pernah melihatnya.
Xiao Han sedang memungut bunga yang ada di lantai dan Ran bertanya kenapa tidak menyapu dengan sapu dan malah repot-repot mengutipnya satu persatu. Xiao Han bilang sudah menghabiskan banyak energi tapi tidak berhasil hidup, agak sedih merusaknya dan akan mudah rusak jika disapu. Kemudian Ran bilang punya cara. Ran menempel kelopak bunga di buku lukisnya dan akan membawanya ke studio. Dengan begitu lukisan ini akan bisa disimpan selamanya bersama dengan bunga-bunga yang kau sukai dan Ran bilang bukankah sangat indah? 是不是还挺好看的？永远值得相拥着追到距离。 Ran mengeluh kamar mandinya terlalu kecil dan bahan bak mandinya tidak ada dan Xiao Han bilang kalau tidak memakai bak mandi. Ran bertanya ke Xiao Han apa ada waktu besok, dia ingin diajak kencan dan Xiao Han menciumnya. Di ruang meeting kantornya, Ibu Ran sedang mempresentasikan sebuah produk dari household dan tiba-tiba pria itu masuk ke ruang meetingnya dan membuat Ibu Ran terkejut yang membuat presentasi makanannya tidak maksimal sampai dia ditegur salah satu bawahannya ada apa dengannya. 裘总，您怎么了？ Ibu Ran bilang tidak apa-apa dan cukup sampai di sini dan menyuruh mereka melanjutkan pekerjaan. Ibu Ran tengah duduk dan dia menoleh ke pria itu dan dia menyapanya sambil tersenyum namun Ibu Ran langsung pergi. Karyawan yang baru direkrut tengah berdiskusi karena malam ini adalah menyambut karyawan baru dan memilih tempat di mana untuk makan dengan Ibu Qiyu, Ibu Ran. Mendengar itu Yuan Qi langsung melihat Ibu Qiyu dan teringat kalau dia suka ayam goreng dan merekomendasikan ke tema kerjanya untuk makan ayam goreng di bawah dan rasanya cukup enak. Ibu Qiyu keluar ruangannya dan membawa dokumen dan menyuruh untuk menyalinnya dan salah satu menawarkan makan ayam goreng malam ini namun Ibu Qiyu menolaknya karena tidak ada waktu. Kemudian teman kerjanya bilang apa kau bodoh, bagaimana bisa Ibu Qiyu makan ayam goreng? Dia adalah pakar kesehatan yang didorong perusahaan kita, pemimpin opini blogger makanan sehat organik, jika dia makan ayam goreng, karakternya akan hancur. Karyawan baru itu merayakannya dengan makan ayam goreng, sementara Ibu Qiyu teringat kata-kata Yuan Qi dan menyadari kalau selama ini dia tahu kalau dirinya suka makan ayam goreng di gudang. 一点，是不是故意的？ Dan Ibu Qiyu masih penasaran kenapa Yuan Qi menyebut ayam goreng, apakah disengaja dan jangan sampai dia mengatakannya kemudian dia pergi. Ibu Qiyu mendatangi mereka yang sedang makan dan menyuruhnya duduk di sampingnya Yuan Qi dan bertanya pesan apa. Saat Ibu Qiyu bilang salad salah satu dari mereka bilang sudah kuduga kami menebak makananmu dan mana mungkin makan makanan yang berkalori tinggi seperti ayam goreng. Mendengar itu Ibu Qiyu langsung melirik Yuan Qi. Salah satu perempuan bertanya ke Yuan Qi kalau dia merasa sangat familiar, dan salah satu lainnya menjawab apakah merasa familiar ketika melihat pria tampan. Yuan Qi bilang kalau magang terakhirnya di gedung ini, mungkin melihatnya saat sedang bekerja. Mereka bilang ada ribuan yang keluar masuk gedung ini kalau bukan tampan apalagi yang berkesan untuk diingat dengan jelas. Lalu mereka bertanya ke Ibu Qiyu apakah Yuan Qi familiar, pernah bertemu dengannya atau tidak sebelumnya. Ibu Qiyu yang khawatir bilang ke mereka tidak pernah dan langsung memberikan pertanyaan yang sama ke Yuan Qi. Mendengar itu Yuan Qi langsung izin ke toilet, Ibu Qiyu berpikir apa tadi dia salah bicara dan pergi menemuinya. Saat di toilet Yuan Qi teringat kejadian saat di gudang. 最好别乱说。你谁？ Ibu Qiyu mengadakan rapat dan dia menjelaskan tentang aplikasi online dan menyuruhnya memberikan proposalnya di hari Jumat namun untuk keseluruhan perencanaan, pelaksanaan dan pelacakan offline Ibu Qiyu menyerahkan semuanya ke Yuan Qi, termasuk lokasi pintu masuk di tempat, lokasi stand, jejak arus orang, dan toko merek terkait di sekitarnya. Ada juga penelitian tentang tingkat konsumsi dan penyiapan materi publisitas, desain dan produksi layar LED, poster, kartu meja, spanduk dan penulisan publisitas semuanya diserahkan ke Yuan Qi dan menyuruhnya memberikan proposalnya sebelum pulang kerja besok. Yuan Qi bertanya apa semuanya dilakukan sendiri. Dan Ibu Qiyu menjawab benar, apa ada masalah?
Salah satu teman kerjanya membelanya kalau Yuan Qi baru masuk kerja dan belum mengenal produk baru dan mau menggantikannya, kemudian Ibu Qiu menyuruhnya mengumpulkan proposal Senin karena menganggap tugasnya tidak berat. Ibu Qiu memberi pertanyaan ke mereka apa ada lagi pertanyaan. Dan mereka langsung takut bilang tidak, lalu Ibu Qiu keluar ruangan. Mereka bertanya ada apa ini dan bertanya ke Yuan Qi apa punya dendam dengan Ibu Qiu. Yuan Qi bilang tidak ada dan mereka menjelaskan kalau tugasmu itu sulit bahkan bagi pekerja 3 atau 5 karyawan senior, apalagi Yuan Qi seorang pemula. Kalian rekrutan baru memakai sistem eliminasi terakhir dalam penilaian dan jelas-jelas Ibu Qiu ingin mengusirmu. Mendengar itu Yuan Qi bilang akan berusaha keras dan meninggalkan ruangannya. Teman kerjanya yang melihatnya merasa kasihan. Yuan Qi bekerja sangat keras membuat proposalnya di rumah sampai-sampai kakaknya turun tangan mengajaknya makan karena sudah 2 hari tidak istirahat namun Yuan Qi menolaknya. Yuan Qi terbangun dan melihat hari sudah pagi dan dia melihat proposalnya yang sudah selesai tersenyum dan siap menyerahkan ke Bu Qiu. Asistennya menyerahkan proposalnya ke Ibu Qiu dan dia langsung melihat Yuan Qi. Salah satu dari mereka mengatakan apakah sudah menerima email dan mereka semua mengatakan sudah, namun saat Yuan Qi memeriksanya hanya dia yang tidak mendapat email dan dia langsung melihat Bu Qiu. Bu Qiu yang ingin ke gudang lagi-lagi mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke ruangan kerjanya. Dan dia sangat gelisah. Yuan Qi melihat Bu Qiu dan dia masuk ke ruangannya, Bu Qiu menyuruhnya masuk dan apa ada urusan. Yuan Qi memberikan kopi dan kalau ada waktu ada yang mau dia katakan. Mendengar itu Bu Qiu bertanya tentang apa dan menyuruhnya duduk. Yuan Qi langsung bilang kalau ada kesalahpahaman di antara mereka dan mengatakan tentang di gudang dan datang untuk meminta maaf, semoga tidak menyinggungnya. Dia menjelaskan kalau datang ke perusahaan ini kebetulan karena mendapat tawaran dari Household sebelum bertemu dengannya dan bilang menghargai pekerjaan ini dan berharap bisa melakukannya dengan baik. Bu Qiu bilang kalau apa yang sebenarnya ingin dikatakan. Menurutmu, aku sengaja mempersulitmu hanya karena kau melihat keburukanku sebelumnya dan aku bertemu denganmu di tempat kerja. Aku takut kau menceritakan rahasiaku, jadi, aku membalasmu. Mendengar itu Yuan Qi bilang aku harap tidak. Bu Qiu bilang kalau dia terlalu banyak berpikir dan tentu saja tidak. Yuan Qi bertanya telah membuat 3 perencanaan sebelumnya apakah sudah melihatnya. Bu Qiu bilang sudah dengan melempar proposalnya dan mengatakan kalau sama sekali tidak bisa digunakan, dia memperjelas kalau karyawan baru memakai eliminasi terakhir selama masa percobaan jadi kalau tidak menyelesaikan tugas tidak bisa mempertahankannya entah itu kebetulan atau tidak dan bertanya apakah kau paham. Mendengar itu Yuan Qi bilang dan akan mengajukan pengunduran diri dan berpamitan dengan membuangnya proposalnya ke tempat sampah. Saat Ranjalan terlihat ada wanita cantik yang sedang berpapasan dengannya kemudian bertanya di mana desa Xiaozu dan Ran mengatakan kalau ini desa Xiaozu. Saat di rumah Yuan Qi sedang menulis surat pengunduran dirinya namun dia diganggu sama adiknya yang masih kecil dan mengajaknya bermain tembak-tembakan. Yuan Qi menyuruhnya keluar karena sedang sibuk dan akan membelikan permen lollipop. Namun adiknya membaca surat yang dia tulis di laptopnya dan berteriak. Dia berlari memberitahu neneknya kalau kakaknya tidak kerja lagi dan melihat menulisnya. Melihat itu Yuan Qi terlihat sangat kesal. Dan saat makan bersama seluruh keluarganya dia diinterogasi kakaknya dan Yuan Qi bilang kalau ada kesalahpahaman. Kakaknya berasumsi kalau bos wanitanya menyukainya, dan kau sampai mati pun tidak menerimanya lalu dia emosi dan membalasnya. Yuan Qi bilang bukan itu tapi kakaknya menebak setengah yang dikatakannya benar, kakaknya langsung bilang dia benar-benar menyukaimu. Mendengar itu seluruh keluarganya pun terkejut dan pamannya bilang kalau tebakannya benar dia tidak akan bertahan selama 1 bulan dan menyuruh mereka mengeluarkan uangnya karena sudah menang bertaruh. Yuan Qi langsung terkejut ternyata pekerjaannya dijadikan taruhan keluarganya termasuk adiknya yang masih kecil juga ikut. Mereka pun membicarakan masalah keluarganya mulai dari sekolah, pekerjaan,
Bahkan sampai tetangga pun terseret dan sampai akhirnya neneknya mengatakan kalau akan memberinya deretan rumah toko di Jalan Erlu, Desa Xiaozu dan keluarganya ada yang tidak setuju. Kemudian Yuan Qi bilang tidak mau rumahnya dan menyuruhnya memberikan kepada mereka yang membutuhkan dan bilang akan melanjutkan pekerjaan yang sekarang dan berpamitan karena sudah kenyang. Xiao Han dan Ran naik mobil dan Ran ketiduran dan dia bermimpi wanita yang ditemui di desa Xiaozu. Ran terbangun di saat hujan. Xiao Han bertanya kenapa akhir-akhir ini sering tidur. Ran bilang juga tidak tahu entah kenapa selalu ingin tidur dan Xiao Han menyarankan Ran untuk berolahraga dengan banyak karena kekurangan energi dan Xiao Han bilang akan membantunya kemudian dia duduk di atas Xiao Han. Xiao Han bertanya apa yang akan dilakukannya dan Ran balik bertanya apa yang dipikirkannya. Ran langsung mencium Xiao Han namun Xiao Han melepasnya dan bertanya apa yang sebenarnya ingin ditanyakan. Ran bertanya berapa banyak wanita yang dimiliki sebelumnya dan Xiao Han mengatakan tidak banyak. Ran bertanya lagi apakah mereka cantik dan manakah yang paling cantik. Xiao Han hanya mengatakan kalau mereka hanya memiliki penampilan orang biasa. Ran kembali bertanya seperti apa kepribadiannya. Xiao Han menjawab kepribadian seperti orang biasa dan Ran langsung bilang bagaimana dengan kepribadianku. Xiao Han hanya tersenyum. Bu Qiyu memanggil asistennya dan bertanya apakah ada surat pengunduran diri dari karyawan baru dan dia bilang ada dari Zhang Qi. Bu Qiyu berpura-pura terkejut, dan asistennya bilang kalau Bu Qiyu menanyakan dia. Bu Qiyu menanyakan alasannya dan dia mengatakan kalau Universitas Singapura mengiriminya penerimaan dan dia melanjutkan sekolah pasca sarjana dan dia memberitahu kalau Yuan Qi yang memiliki kemampuan profesional terkuat di antara rekrutan baru dan apakah perlu memberitahu divisi. Bu Qiyu langsung memotong perkataannya dan bilang tidak apa, pergi belajar adalah hal baik dan langsung mengingatkan ada rapat sore ini dan menyuruhnya pergi rapat. Dan di saat rapat Bu Qiyu mengatakan kalau pameran produk musim ini di tempat akan ditugaskan ke Zhang Yuan Qi dari divisi pemasaran, dan semua menoleh ke arahnya. Dan saat memasang spanduk teman kerjanya bilang biasanya yang melakukan semua ini adalah mahasiswa paruh waktu dan sekarang tidak ada satupun paruh waktu dan mengatakan kalau jelas sedang mempersulitnya dan mall ini paling ramai, jika bekerja seperti ini sepanjang hari akan membuat kelelahan. Yuan Qi bilang ini pekerjaan sederhana dan lakukan saja. Kemudian Yuan Qi harus mengangkat 200 dus minuman di truk box, dia juga mempromosikan produk perusahaannya dengan baik dan membuat orang-orang tertarik meminumnya. Saat sudah selesai teman kerjanya bilang Yuan Qi terlalu hebat dan melampaui target hari ini, kalau yang dulu penjualan hari ini membutuhkan 10 orang. Yuan Qi terlihat pegal-pegal dan capek dan saat di parkiran dia melihat di spion mobil, Bu Qiyu sedang mendorong dan mengangkat ban mobil mau menggantinya. Merasa kasihan Yuan Qi turun dan mendatanginya dan membantunya menggantikan ban mobilnya. Bu Qiyu bertanya ada apa dengan tangannya namun Yuan Qi tidak menjawabnya. Setelah selesai Yuan Qi mengeluarkan hasil pemasaran di sakunya dan dia pergi. Saat berada di mobil Bu Qiyu teringat Yuan Qi dan kelihatan senang dan tersenyum. Saat rapat Bu Qiyu memberitahu kalau pemasaran kemarin dilakukan dengan sangat baik oleh divisi pemasaran dan Yuan Qi langsung melihat Bu Qiyu. Dan saat rapat dibubarkan Bu Qiyu tidak sengaja menendang tempat sampah yang isinya ayam goreng, Yuan Qi yang melihatnya mau membantunya, kemudian Bu Qiyu langsung mengatakan kelak ingat buang sampah kalau setelah makan di ruang rapat dengan ekspresi senyum lalu pergi. Seorang wanita datang ke rumah Xiao Han dan berpikir Ran yang datang namun saat menoleh Xiao Han terkejut, wanita itu bilang ada apa, sudah tidak mengenal orang lama. Bahkan wanita itu tahu nama kucingnya dan menggendongnya dan bilang pilihannya tepat memberikan kucing ini ke Xiao Han karena merawatnya dengan baik. Wanita itu bertanya apa kau tidak bertanya hidupku beberapa tahun terakhir ini,
Xiao Han langsung bertanya dan wanita itu dengan cepat bilang hidupnya tidak senang dan banyak yang telah terjadi dan merindukan kakaknya. Xiao Han bilang bisakah berhenti membicarakan masa lalu. Wanita itu mengeluh melakukan perjalanan seharian dan sangat panas di sini dan ingin minum air dengan cangkir berbentuk kucing, namun Xiao Han langsung mengatakan kalau cangkir itu tidak boleh digunakan dan akan mengambilkan air untuknya dan menyuruhnya duduk. Wanita itu bilang ingin jalan-jalan ke atas dan pasti ada ruang bunga. Tiba-tiba ponsel Xiao Han berdering dan wanita itu mengangkatnya, ternyata yang telepon adalah Ran. Wanita itu bilang kalau Xiao Han sedang sibuk, apa ada yang ingin disampaikan. Ran bertanya siapa dia dan wanita itu mengaku Qin Zhao dan ada apa mencari Xiao Han. Lalu Ran bilang kalau kaos kakinya belum dicuci dan akan mengambilnya besok, dan saat Ran mau menutup teleponnya, wanita itu bertanya siapa dirinya. Ran menjawab namanya Heran, tapi Qin Zhao bertanya lagi kalau Ran siapanya Xiao Han dan Ran bilang kalau sudah tertulis di ponselnya. Qin Zhao melihatnya dan mengatakan sudah dan Ran bertanya apa tertarik menemuinya. Qin Zhao bilang baik, kemudian Ran menutup panggilannya dengan kesal. Oh. Xiao Han datang membawa air dan Qin Zhao memberitahu kalau ada panggilan dari gadis bernama Heran. Xiao Han langsung menelepon balik Ran dan bertanya apakah tadi meneleponnya dan bilang kalau Qin Zhao adalah adiknya, jadi jangan salah paham. Xiao Han bertanya besok kapan datang ke sini dan Ran mengatakan kalau tidak ada waktu besok, aku mengatakan hanya untuknya. Xiao Han menyuruh Ran untuk datang besok dan saat Ran bilang mengapa, Xiao Han langsung bilang merindukannya. Mendengar itu Ran lalu bilang juga merindukannya dan akan menemuinya sekarang. Ran tiba di rumahnya dan mengapa ada di kamar. Xiao Han memberitahu kalau dalam beberapa hari Kuan Kan berulang tahun dan menyiapkan hadiah untuknya. Ran bilang kenapa tidak memberitahunya karena Ran juga ingin memberinya hadiah. Ran ingin melukis untuknya dan bertanya apa bahan melukis masih ada dan Xiao Han bilang sudah tidak ada. Ran mengajak membelinya ke suatu tempat dan mereka berdua pergi. Ternyata Ran mengajak Xiao Han pergi ke studio, dia mencari kuncinya dan akhirnya menemukannya. Kemudian Xiao Han bilang kalau suatu hari ingat saat turun hujan, ada yang tidak temukan kunci di studio, jadi berdiri di depan rumahku. Ran mengatakan kalau kunci ini ada sihirnya, jika datang sendirian tidak bisa ditemukan dan jika datang dengan kekasihnya langsung ditemukan. Mendengar itu Xiao Han hanya tersenyum dan bilang kalau Ran yang lebih ajaib. Saat sudah masuk Ran langsung melukis Raja Kera dan dia bertanya ke Xiao Han menurutnya bagaimana lukisannya dan Xiao Han bilang cukup bagus tapi menurutnya siluman itu terlalu cantik. Ran menjelaskan kalau silumannya tidak cantik bagaimana menggoda Biksu Tong. Kemudian Ran melanjutkan lukisannya dan setelah selesai Ran langsung menggulungnya. Xiao Han mengajaknya pergi namun Ran ingin melukis lagi dan Xiao Han menjadi modelnya dan menyuruhnya duduk. Menurutnya siapapun yang melukis dirinya tidak akan mirip karena tidak paham struktur tulangnya dengan memegang tubuhnya. Xiao Han bertanya apa yang dilakukannya dan Ran menjawab sedang melakukan penelitian akademis. Xiao Han mengajaknya pulang namun Ran terpeleset ballpoint hingga mau membuatnya terjatuh ke bawah dan dengan cepat Xiao Han menarik tangannya dan memeluknya. Ran mengajaknya pulang tapi Xiao Han menariknya lagi dan bilang jangan pergi lagi.